Irwansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf minta waktunya sebentar. Di sini saya akan mewawancara Bapak tentang pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Tenau. Oke, untuk pertanyaan pertama Bapak, apakah guru di sini masih kurang menguasai teknologi? Baik, terima kasih di atas pertanyaannya. Untuk jawabannya mungkin akan saya sampaikan mengenai pemanfaatan TIK di sekolah. Memang secara umum guru sudah menggunakan TIK dalam proses pembelajaran. Cuma saya ada 1-2 guru yang masih kurang, mungkin karena faktor usia dan lain-lainnya. Tapi sebagian umum bagi guru yang masih muda-muda, ya, tadi mereka menggunakan TIK, maupun slide dalam pembelajaran kelas maupun untuk selanjutnya Pak, mengapa guru tidak mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana IT di sekolah? Bukan tidak menggunakan, sebagian kecil yang tidak menggunakan. Kurang mengoptimalkan misalnya? Kurang optimalkan, Ya. Mungkin karena keterbatasan tadi ya, karena keterbatasan ilmu ya. Kalau alat mungkin insya Allah kita sudah memadai ya. Rektor ada, kemudian laptop ada, ya, dan lab juga lengkap, ya, kemudian juga ada dengan wifi ya. Ini mungkin tidak sulit ya kalau untuk mencari bahan ataupun untuk mempresentasikan materi ya. Cuma tinggal pada pribadi guru masing-masing ya, apakah mereka menggunakan atau tidak. Bagaimana dengan pelatihan khusus? Karenakah sekolah kita, apakah ada wacana dari Bapak gitu untuk melaksanakan pelatihan tentang IT bagi dewan guru yang belum menguasai IT? Untuk workshop ataupun pembinaan ya, ataupun pelatihan, mungkin juga sebagian besar sudah dibuat oleh dinas ya. Seperti itu baru kemarin bulan yang lalu juga ada penggunaan TIK untuk umapur. Tapi kalau untuk secara umum mungkin sekolah juga akan kita buat dan akan siap semester nanti sebelum libur ya, itu kita buat workshop atau bintek atau pelatihan pelatihan itu guru yang belum atau yang masih kurang menggunakan teknologi ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang siswa yang tertutup pada gurunya? Untuk siswa yang masih tertutup, masih kurang transparan atau masih kurang terbuka, mungkin ini ada beberapa faktor. Pertama mungkin pribadi dia ya, karena ada siswa memang tidak mudah untuk kita gali informasi ya. Ketika dia ada masalah ataupun ada problem di rumah maupun di sekolah ya, jadi mereka kadang-kadang susah untuk mengungkapkan malu mungkin ataupun takut nanti ketika dia sampaikan mungkin tanggapan pada orang yang kita sampaikan mungkin siapa ya, sehingga dia mungkin inilah tugas kita guru terutama yang dibantu oleh guru BK ya. Jadi mereka harus tahu latar belakang siswa, kemudian kalau ada masalah jadi mereka bisa pendekatan dan itu juga bisa di ruang yang khusus ya, supaya anak ya ada masalah bisa dia sampaikan semuanya masalahnya, kemudian baru kita cari nanti solusi yang terbaik untuk kita. Bagaimana hubungan antara sekolah dengan orang tua siswa selama ini Pak? Kalau hubungan orang tua dengan sekolah mungkin faktor yang wajib Pak. Sekolah, wali, masyarakat ya. Dengan wali juga kita kalau ada masalah siswanya ya atau melanggar tata tertib sekolah itu kita panggil minta hadiran, kedapatan bawa api misalnya kan, kemudian akhlak kurang baik ataupun cabur kadang-kadang jadi kalau pelanggaran yang berat seperti itu kita panggil lah. Jadi kalau masih yang kecil itu cukup dengan siswa saja ya.
dengan masyarakat, dengan wali, kita intensifkan supaya pendidikan bisa berjalan maksimal. Adakah jadwal pertemuan wajib antara sekolah dengan orang tua wali, Pak? Kalau yang wajib biasa di awal-awal pembelajaran atau di awal pembelajaran itu biasanya khusus untuk kelas 1 kelas 1 karena mereka perlu, orang tua juga perlu ya. Mungkin coba komitmen dengan orang tua dan dengan anak, dan kita sosialisasikan tata tertib sekolah dan mereka tahu ini yang mesti dikerjakan, ini yang mesti yang tidak boleh, misalnya tidak boleh ditahu. Kalau yang siswa kelas 3 mungkin itu menjelang semester akhir walaupun tidak ada lagi ujian nasional. Dulu memang kita rutin lagi nyangkut dengan ujian nasional, termasuk nanti penambahan jam belajar tapi sekarang karena tidak ada lagi UN ya, tapi tetap kita undang, kita buat rapat ya, memang menyangkut dengan nanti siswa yang sedang masuk ke PTN ya. Ada tidak kendala yang selama ini dialami pada saat kita mencoba berkomunikasi dengan orang tua, Pak? Kalau kendala mungkin pertama informasi. Kadang ketika informasi tersampaikan ke anak-anak mungkin nggak sampai ke orang tua ya. Kadang kita berikan informasi itu ke kawannya juga kawan juga masalah, mungkin takut juga ya siapa yang sampaikan ke orang tua. Tapi kadang-kadang kita hubungi langsung kita jumpa, ataupun ada guru kita yang dekat dengan rumah yang bersangkutan ya. Kita suruh guru itu untuk menyampaikan langsung ke orang tua kan. Jadi kadang orang tua tidak ada kendala, mereka sangat respon, sangat mengapresiasi ya, dan mereka mungkin juga tahu mungkin soalannya ya, dan mungkin nggak begitu terkejut ya, memang tahu watak orang tua, memang watak tidak tahu dari rumah masyarakat tahu. Bagaimana tanggapan orang tua tentang perkembangan peserta didik di sekolah? Kalau perkembangan orang tua anaknya mungkin ya ada laporkan ya. Dari orang tua sendiri pernah tidak bertanya bagaimana Pak, ke guru bisa ke Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana Pak perkembangan anak saya di sekolah, karena ada pertanyaan seperti itu sebelumnya? Kalau kita persentase mungkin agak kurang. Karena orang tua pun gimana kontrol juga kurang kadang-kadang nggak tanya keadaan apa ada masalah di sekolah ya, atau mungkin apakah sibuk masing-masing mungkin mungkin ke wali kelas ada wali kelas, karena mereka ada guru wali kelas, mungkin untuk hal-hal yang prinsipil mungkin ataupun teknis itu mungkin menanyakan wali kelas. Selanjutnya Pak, menurut Bapak bagaimana minat literasi siswa kita di sekolah? Untuk literasi itu kita fokuskan di kelas ya. Tidak kita jadwalkan secara khusus himbauan kami pada guru yang ada jam pertama itu kalau bisa diberikan waktu untuk literasi ya, kita berikan waktu pada anak untuk membaca apa saja ya, yang lain mendengarkan, nanti disimpulkan oleh siswa yang lain ya, sehingga satu yang baca, lain dengar, nanti siapa yang suruh untuk mengulang kembali apa yang dibaca atau menyimpulkan kembali itu siswa yang lain, sehingga siswa yang lain juga menyimak apa yang dibaca oleh kawan. Kerjasama di dalam kelas. Bapak menyangkut kesulitan belajar siswa. Jadi ada beberapa siswa kita itu kan susah atau lambat menerima informasi atau menerima materi yang diberikan oleh gurunya. Kira-kira menurut Bapak penyebabnya itu apa ya? Kalau penyebab siswa yang kurang tangkap tangkap atau kurang respon ya, memang pertama ada secara biologi memang itu ada EQ. Ini artinya kemampuan intelijensinya ya. Memang ada siswa yang seperti itu, tapi nggak banyak, satu dua. Yang lain bukan faktor itu ya, faktor malasnya, cueknya, kurang seriusnya mungkin. Kalau kita presentasi yang siswa yang di bawah EQ memang 1-2 ya, lain normal lah.
Cuma itulah tugas kita dulu, bagaimana bisa mengeksplor, dia bisa menampakkan kemampuan dia, ya, supaya dia juga bisa sama dengan siswa yang lain. Ada tidak tips dan trik dari Bapak untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar? Kalau trik dan tip untuk siswa belajar mungkin ya motivasi yang pertama, ya. Motivasi, kita berikan motivasi, contoh-contoh yang sukses, ya, sehingga dia bisa termotivasi, ya, motivasi. Kita sampaikan kan dulu, ya, ketika kita dulu misalnya ini dengan butuh perjuangan yang berat, ya, dia bisa sukses. Ya. Kemudian kita selalu intensitas belajar, ya. Saya sampaikan di kelas cuma waktu sedikit, ya. Cuma kalian di rumah yang banyak lalai, ya, yang banyak terlena dengan handphone, misalnya saya tidak mampu tidak banyak, ya. Baik Bapak, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.